sangat amis dan orang tidak mengkonsumsinya dan hampir dibuang dan itu untuk makanan ternak. Tetapi Aang Permana mendapat sebuah ide bahwa ikan yang tetapi salah satu syarat untuk menjadi pengusaha sukses bahwa dia Ketemu lagi di Ruang Bisnis. Di episode kali ini, Ruang Bisnis ingin memberikan sebuah inspirasi kepada semua penonton setia Ruang Bisnis. Baik itu jalan keluar, takut usaha, atau penggerak usaha. Di edisi kali ini, saya mengambil cerita seorang pengusaha social entrepreneur yang sukses. Dan mungkin beberapa teman-teman Ruang Bisnis sudah pernah melihatnya di acara Metro TV atau ya TV swasta ya. Yang mereka memperlombakan ide-ide kreatif anak muda di dalam membangun usahanya. Ini pengusaha muda Crispy, ikan si petek di daerah Cianjur, yang mungkin teman-teman pernah dengar namanya Aang Permana. Tamatan dari IPB, melihat di desanya bagaimana menemukan bahan baku yang orang tidak perhatikan. Dan ini dianggap bisa jadi limbah. Kenapa limbah? Karena ikannya tidak laku. Ikan si petek yang ada di air tawar di salah satu waduk di Cianjur. Semua orang tidak bisa melihat peluang. Tapi Aang Permana pada saat dia kuliah di IPB, dia menangkap peluang, dia dapat beasiswa dan dia memang berangkat dari kehidupan yang susah atau dalam arti sederhana dan prihatin. Di dalam kesederhanaannya dia menimba kuliah dan pada saat dia menimba ilmu pendidikan di IPB, dia merasakan bahwa dia dibantu oleh banyak orang. Pada saat tamat, dia diterima di salah satu perusahaan migas. Pada saat diterima di perusahaan migas, kita bisa bayangkan kerja di Pertamina aja gajinya berapa, apalagi sudah di perusahaan migas. Tapi di perjalanan dia memutuskan bahwa pada saat hidupnya menjalani pendidikan atau menjalani kuliah, dia dibantu banyak orang. Sekarang kalau dia bekerja di perusahaan mewah dengan gaji yang mewah, ini adalah mungkin pergumulan si Aang Permana, sehingga dia melihat peluang itu, dia bagaimana bisa bermanfaat. Dia pulang ke desa melihat satu, untuk menjadi seorang pengusaha dia melihat potensi desanya. Pada saat melihat potensi desanya, apa sumber bahan baku yang orang selama ini mengabaikan, tetapi dia punya nilai ekonomis. Tidak terbayang. Dia mempelajarin dan dia bawa ke laboratorium bahwa ikan si petek ini sangat amis dan orang tidak mengkonsumsinya dan hampir dibuang dan itu untuk makanan ternak. Tetapi Aang Permana mendapat sebuah ide bahwa ikan yang sangat amis, bahwa dia mengandung protein yang tinggi. Tapi bagaimana menghilangin bau amisnya? Ilmu yang dia pelajari saat kuliah, bau amisnya bisa dihilangkan dan ikan itu mulai diproduksi untuk menjadi olahan industri rumah tangga. Tetapi tidak sampai di situ. Dia punya pemikiran yang sangat cemerlang. Dengan ikan yang sudah dihasilkan tadi, dia mulai tawarkan ke toko-toko oleh-oleh. Dia tawarkan ke toko oleh, tapi toko oleh-oleh juga belum berani karena ikan si petek ini kan baru olahan yang setelah Aang Permana berani untuk terjun ke dunia usaha. Tetapi salah satu syarat untuk menjadi pengusaha sukses bahwa dia tidak pernah berhenti pada saat terbentur masalah. Dia akan menimbulkan solusi-solusi yang baru. Solusinya apa? Solusinya dia melihat pasar media sosial online adalah potensi untuk menawarkan produknya. Kita tidak tahu. Dengan semangat Mas Aang Permana tadi, dia malah menemukan bahwa ikan si petek dalam bentuk crispy, dalam bentuk olahan yang lain ternyata diterima di pasar masyarakat dan di seluruh Indonesia Raya. Dan dia hampir mempunyai ratusan agen di seluruh Indonesia. Apa yang perlu kita pelajari dari sini teman-teman Ruang Bisnis? Pertama, bahwa di desa kita adalah mempunyai lahan pendapatan, mempunyai peluang income. Asal kita bisa tahu sebenarnya produk apa yang ada di situ. Dari Aang Permana kita mendapat masukannya bahwa baik itu kelapa ada di desa, nanas ada di desa, buah-buahan ada di desa, baik singkong ada di desa. Olahan dari hasil bahan alam yang ada di desa itu bisa diolah menjadi snack, bisa menjadi sumber setengah bahan jadi atau menjadi makanan jadi yang bisa kita jual belikan melalui media sosial. Jadi ini sangat inspirasi. Teman-teman Ruang Bisnis,
Jangan pernah takut apa yang akan kita kerjakan. Bayangkan, kalau kamu di posisinya Aang Permana, gaji besar, tinggal di kota, tapi kenapa dia melihat potensi itu jadi yakin? Semua pengen menjadi pengusaha, tapi nggak semua pengen capek. Ada 3 pesan yang disampaikan Aang Permana, yang itu wajib dimiliki oleh salah satu calon pengusaha, atau salah satu menjadi seorang entrepreneur, baik di desa atau di kota. Salah satunya adalah ketahui produknya apa. Jadi kamu melihat potensi desa itu apa. Misalnya kita kemarin ada di Kabupaten Lingga, dia adalah penghasil madu dari lembah hutan. Itu salah satu peluangmu untuk menjadi nilai ekonomi yang bisa kamu jual dan produk. Kalau sudah punya produk, kamu bisa memenangkan pasar. Karena apa? Karena keahliannya ada di teman-teman. Itu salah satu contoh, makanya ketahui produkmu. Yang kedua yang disampaikan oleh Aang Permana adalah marketing. Produk dan marketing itu harus sejalan. Karena produk apa yang kamu hasilkan, bagaimana pemasarannya, supaya apa yang kamu hasilkan tadi ini bisa laku. Kalau sudah laku, ada nilai ekonomi. Kalau sudah ada nilai ekonomi, tekanan kita terhadap sebagai pengusaha kan minim ya. Atau orang yang baru memulai usaha itu agak minim. Karena kalau nggak laku, justru tekanannya di situ, belum dicemooh dan semua nggak punya ketahanan mental. Tapi jangan pernah patah semangat. Kamu sudah tawarkan offline, peluangnya ada kedua, media sosial. Offline, media sosial. Media sosial kan tidak cukup satu. Ada berapa? Melalui Facebook, melalui WA story teman-teman, Instagram story baik di feed. Teman-teman bisa buat akun banyak untuk menawarkan jumlah barang yang sama. Itu meningkatkan kecenderungan atau peluang supaya orang bisa terinformasikan bahwa kamu punya produk. Yang ketiga dari Aang Permana sampaikan, ya bergerak, action, karena pada saat kamu berpikir, langkah selanjutnya dengan tahapan yang tadi, pertama, kamu produknya apa? Yang kedua, marketing. Ya udah, jangan dilanjutkan mikirnya mau ke 4, ke 5. Yang ketiganya kamu action. Action sesuatu yang susah. Karena pada saat kita berbicara harus bergerak dan melakukan, mengambil keputusan, kita masih juga dibebani pemikiran-pemikiran, kira-kira bakal untung nggak? Ini akan jadi apa? Belum lagi nanti beli alatnya. Nah, segala sesuatu yang kita pikirkan itu bisa menghambat kita untuk langkah ketiga, action tadi tertunda. Dan di sini banyak teman-teman ruang bisnis yang sering hanya muter-muter di posisi itu. Tetapi, hal yang positif yang kita dapat dari Aang Permana adalah dia melihat peluang di desanya. Ikan si pete nggak ada yang tahu. Sekarang, mungkin teman-teman yang nonton ruang bisnis pada saat saya menceritakan inspirasi ini, teman-teman nggak tahu kalau ada ikan si petek. Ikan si petek itu ikan apa sih? Ikan air tawar yang kecil-kecil dan mungkin di desa teman-teman ada. Kita seluruh Nusantara mempunyai potensi daerah masing-masing. Sekarang, kira-kira kamu berani nggak untuk mengelola potensi daerah itu menjadi sebuah nilai ekonomi? Dan kamu salah satu orang yang pengusaha. Aang Permana juga kita nggak sangka. Dia mempekerjakan ibu-ibu di atas umur 40. Artinya apa? Ya nggak mungkin lagi ibu-ibu itu akan diterima di perusahaan-perusahaan. Jadi kan nggak akan mungkin nih tenaga kerjanya yang sudah di atas umur 40 resign mau ngelamar kerja ke tempat yang lain, kan nggak mungkin. Tapi siapa yang sangka dia berani memperkerjakan itu? Tapi ada hambatannya nggak? Ya ada. Hambatan itu akan selalu maju ke langkah berikutnya, ada hambatan berikutnya. Demikian lagi maju, ada hambatan berikutnya. Aang Permana menyampaikan bahwa hambatan berikutnya adalah komunikasi. Kalau di atas umur 40 kan komunikasinya tidak seperti kita yang usia muda. Tapi kendala itu diciptakan supaya seorang calon usaha, pengusaha, atau entrepreneur menemukan atau dewasa dengan proses-prosesnya. Teman-teman ruang bisnis, mudah-mudahan cerita inspiratif ini bisa membuat teman-teman menjadi berani atau melanjutkan kembali mimpi yang sudah dijalankan tapi belum berhasil, sempat mau berputar balik karena sudah melihat modal sudah habis, segala macam sudah saya investasikan baik waktu, belum lagi mendapat tekanan dari orang-orang yang kita cintai. Kapan ini usaha ini berhasil, bagaimana modal, segala macam. Jangan panik, karena memang kita diciptakan untuk menjadi seorang yang kuat menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Tetap maju, ide yang
kamu milikin tidak semua dimilikin orang. Tapi memang pada saat dia belum terwujud menjadi berhasil, itu menjadi tekanan kita secara pribadi. Tapi Ang Permana sudah membuktikan ikan yang disepelekan, ikan yang tidak diperhatikan sekarang berhasil. Jangan lupa cerita inspiratif ini dan bagi cerita inspiratif teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, lihat hasil alammu berlimpah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi nilai ekonomi yang kita inginkan dan kita bisa mensejahterakan orang. Like, comment, subscribe, cakap-cakap di bawah ya. Komen di bawah Ruang Bisnis. Sampai ketemu di edisi episode berikutnya. Ciao.